Pasti ada gempa bumi tadi. Kau tidak bisa meninggalkanku sendirian lagi. Kalau itu tergantung padaku, aku akan tinggal di sini selamanya. Sungguh, tapi kami tinggal di Amerika dan ayahku bilang tidak ada gunanya tinggal di Meksiko. Tapi nenek masih di rumah sakit. Iya, tapi sepertinya mereka bertengkar. Itu kata ayah. Katakan padanya untuk berbaikan lagi. Tapi aku bahkan tidak mengenalnya. Aku mohon, kau harus melakukan sesuatu. Dia juga tidak mau pergi. Sekarang, coba ikuti aku. Baik hujan maupun angin, Baik hujan maupun angin, baik malam maupun badai, baik malam maupun badai, tidak ada atau siapapun yang akan pernah tidak ada atau siapapun yang akan pernah memisahkan tangan-tangan ini. memisahkan tangan-tangan ini Yang terikat di sini hari ini. yang terikat di sini hari ini. Un pacto de amor es lo que nos une ya. Sello hasta el final. Itu artinya kita akan selalu bersama, kan? Iya, Apa yang akan kita lakukan? disitulah masalahnya. Tapi kita akan memikirkan sesuatu. Kita harus bicara dengan ayahmu. Dia selalu memperhatikanmu. Iya, tapi dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dan semua yang dia lakukan di Amerika Serikat hanya karena aku harus berada di sini. Semoga aku bisa ikut denganmu. Apa ayahmu akan mengizinkannya? Tidak. Aku tahu. Apa? Dengar, yang harus kita lakukan adalah menunjukkan kepada ayahku apa yang terjadi di sekolahmu. Tapi apa gunanya? Bagiku sangat penting jika ayahku tahu bahwa ketidakadilan terjadi di sekolah. Tapi bagaimana caranya? Kita harus membuatnya melihat hukuman yang akan diberikan Neftali kepadamu besok. Dengan begitu, dia akan memutuskan untuk tinggal di Meksiko agar dia tidak memperlakukan kalian dengan buruk. Apa menurutmu ini akan berhasil? Ya, tentu saja. Katakan, apa hukumannya? Aku akan memberitahumu. Ayo kita pergi dari sini. Aku tidak ingin ayahku melihatku bicara denganmu. Oke, ayo pergi. Itu benar. Aku ingin memastikan bahwa kita bisa mengadakan pertemuan untuk tanda tangan kontrak minggu ini. Tentu saja, Salvador sangat senang. Dan dia berharap kita bisa bekerja sama, Tuan McLuhan. Oke? Aku akan menelponmu setelah kami sampai di Amerika. Kau akan pergi? Benar sekali. Bagus, bagus. Maksudku, aku ikut senang. Jadi kau tidak akan bosan lagi di sini. Untungnya, Salvador menyadari bahwa tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama. Aku rasa kita harus merayakan semua ini, ya. Apa kau akan mentraktirku minumanmu lagi? Tentu saja. Lagi pula kita harus mengatur makan malam perpisahan agar kau tidak pergi dengan kesan buruk tentang keramahan kami di sini, ya. Aku setuju. Benarkah? Iya, kau bisa melihatnya sendiri. Tuan Crispin, Selamat siang, Nona Melissa. selamat siang. Apa kami boleh bicara sebentar dengan Nyonya Julia? Iya, tentu saja.
Dia pasti akan sangat senang melihatmu, Tuan. Wah, bagus sekali bunganya. Aku memetiknya dari kebun. Kami membelinya dari Encarnita, wanita yang punya kios di sudut sekolah berada. Iya, di sana. Iya, tentu. Baguslah. Permisi. Maaf, Tuan Crispy. Ya, Aku ingin tanya sesuatu padamu. Kau sudah mengenal Tuan Salvador sejak kecil, kan? ya, tentu saja. Menurutmu, apakah Tuan Salvador menyayangi ibunya? Tentu, Nona Melisa. Tidak ada yang menyayangi ibunya sebanyak Tuan Salvador menyayangi Nyonya Julia. Yang dia inginkan adalah kita memegang buku-buku ini dengan tangan kita seperti ini selama 15 menit. Benarkah? Dia tidak waras. Semoga ada angsa mengejarnya. Iya, kuharap kotoran burung jatuh menimpanya saat dia sembunyi di bawah pohon. Ayo. Masalahnya, aku dan keluargaku akan kembali ke Corpus Christi besok. Itu sayang sekali, Sobat. Aku berencana untuk mengenalkanmu pada seorang gadis Sabtu nanti. Aku ingin lihat apakah kau bisa menyingkirkan Amanda. Kau tahu benar, aku tidak bisa menyingkirkan Amanda. Ya, aku tahu. Oh ya, ngomong-ngomong soal gadis itu, pacarnya Francisco. Sudah kubilang dia sangat menyukaimu. Marco, bisakah kau berhenti bicara omong kosong sebentar? Orang yang tidak waras dan anak-anak selalu berkata jujur, kan? Maaf. Ya, ada apa Amanda? Amanda, tapi apa maksudmu makan malam? Tolonglah, aku sama sekali tidak tertarik dengan makan malam perpisahan. Berikan padaku, berikan sini. Ya, halo Amanda. Perkenalkan, aku sekretaris pribadi Salvador. Ya, ceritakan padaku tentang apa ini. Aha. Ya, tentu. Itu bagus, tentu saja kami akan datang. Ya, tentu saja aku akan bergabung denganmu. Bosku itu tidak pernah pergi kemanapun tanpa aku. Hah? Oke, sampai jumpa. Ini, Ada apa denganmu? Kenapa kau menerima? karena aku orang yang sangat waspada. Dan aku ingin kau menyadari bahwa aku tidak pernah mengarang apapun. Kau akan lihat saat makan malam nanti. Santai saja, biarkan sesekali kehidupan mengaturmu. Bisakah kau bayangkan? Kalau aku bisa, aku akan membuat Neftali berjalan di atas pecahan kaca. Aku juga akan bersembunyi di balik pintu, lalu saat dia lewat, aku akan membanting pintu dan tepat mengenai hidungnya. Iya, bayangkan saja. Oh ya, anggap saja kita bisa masuk ke rumahnya di malam hari, lalu melemparkan ember air ke wajahnya saat dia tidur. Dan aku juga ingin dia mengotori sepatunya saat dia berjalan di dekat kubangan. Aku ingin semua berjalan sempurna malam ini. Haruskah aku mengeluarkan porselen bagus, Tuan? Ya, aku ingin para tamu kita benar-benar terkesan dengan keanggunan dan formalitas kita. Baik, Tuan. Itu benar-benar ide terbaik. Gantung dia dengan tali dan biarkan dia seperti ini selama beberapa malam. Oh, aku mulai merasa kasihan. Tidak, semoga saja talinya putus dan dia jatuh. Kita sepakat, aku akan coba membujuk ayahku untuk pergi ke sekolah besok. Apa menurutmu dia akan tetap seperti ini? Ya, aku harap berhasil. Tenang. Aku juga. Ana, cepat kemari. Itu ayahku, aku tidak mau dia melihat kita. Cepat. Cepat. Sedang apa kau di sini? Oh, kalian pasti sedang berpamitan ya? Tenang. Aku datang untuk memberitahumu. Kita akan adakan makan malam untuk perpisahan dan aku sudah memberitahu Eli. Makan malam? Memberitahu Eli? Ya, aku sudah mengundang orang tuamu dan Marco, juga Melissa dan ibunya. Aku ingin kita semua bisa bersenang-senang dan juga menjadi akrab. Baiklah, aku harap kau akan berpakaian pantas untuk acara ini nanti. Kenapa dia terlihat gembira sekarang? Karena kau akan pergi. Oh ya, apa maksudnya berpakaian rapi? Kau pasti akan keren. Dia bilang aku ini keren atau bagaimana? Ana!
Tidak, jangan memikirkan institut. Semuanya persis seperti saat kau tinggalkan. Gilberto yang malang jauh dari Ya, muda tapi tidak terjadi apa-apa padanya. Tidak, semuanya baik-baik saja. Dan putraku pergi ke sana? Tidak. Tidak. Tidak, tentu saja tidak. Dia tidak tertarik pada apapun yang berhubungan denganku. Tapi Pedro yang terbaik. Siapa Pedro? Cucumu, putranya Tuan Salvador. Anak itu bukan cucuku. Tapi dia pernah mengatakan Baiklah, padaku. sudah cukup. Sebaiknya kau harus banyak istirahat, Nyonya. Sampai jumpa lagi ya. Permisi. Ya, Crispin, terima kasih. Ya, dengan senang hati, Nyonya. Bawakan aku puding. Ya, kami akan meninggalkan beberapa untukmu. Aku ingin kita bersulang untuk kesembuhan Julia tersayang dan untuk perjalananmu. Meskipun itu perjalanan singkat, itu membantu kita untuk lebih mengenal satu sama lain. Aku harap kehidupanmu di Amerika Serikat semakin sukses. Baik sekali, Francisco. Terima kasih. Apa kau sudah bicara dengan ayahmu? Belum. Tunggu sebentar. Hei nak, kemarilah. Ayo, coba lihat ini. Hah? Lihat. Aduh, kurcaci, sekarang kau sudah semakin berat ya. Bukan, masalahnya sekarang Paman tidak sekuat dulu. Memang benar aku tidak punya kekuatan, tapi lihat. Aku bawakan hadiah untukmu. Aku berhutang padamu karena aku tidak datang ke ulang tahunmu yang terakhir. Paman Marco, ini luar biasa. Apa kau Terima suka? kasih banyak. Oh, sayangku. Juara. Kalau kau sudah mendapatkan izin, aku akan mengajakmu naik pesawatku, ya? Terima kasih. Baiklah, bagaimana makan malam keluarga yang terhormat ini akan dimulai? Akhirnya aku bisa melihat kalian bersama. Marco, Ya? dengar. Izinkan aku perkenalkan. Ini Brigida, ibu dari Melissa. Nyonya, apa kabar? Aku siap melayanimu. Terima kasih. Kau punya seorang putri yang menawan. Dengan selera yang bagus juga. Kau sudah dapat informasinya? Ya, tentu saja, Bos. Oh ya, maaf, Bos. Adakah sedikit ruang untukku, Bos? Aku ingin tas baru. Kita tidak punya uang, sayang. Lagi pula lihat, semua kan baik-baik saja. Ibu selalu saja berkata seperti itu. Aku sangat malu pergi ke sekolah seperti ini, Ibu. Aku mohon, Patty, kau harus mengerti ya. Apa yang harus ku mengerti? Bahwa aku ini gadis miskin? Kenapa aku tidak punya ayah kaya seperti anak-anak lain? Kenapa? Makan malam yang luar biasa, Francisco. Keadaan memang pantas untuk itu. Ya, tentu saja. Kita tidak selalu mendapat kesempatan untuk bersama kelompok yang begitu solid. Kapan pernikahannya? Hah? Kami belum sempat membicarakannya. Tapi yang pastinya sebentar lagi. Oh Ya, ya? semoga saja. Mari kita bersulang untuk itu. Aku harap kami akan diundang ya. Aku ingin sekali melihat pernikahan yang meriah di kota kecil yang tenang seperti ini. Ya, Bersulang. baiklah. Aku juga bersulang karena aku yakin setiap harinya aku akan semakin tidak waras. Bersulang. 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 Aku punya semua hal yang kau butuhkan, Renata. Nama anak itu Pedro. Ayahnya Marco. Dia sepupu jauh dari Melissa. Dia pustakawan sekolah kita. Dia putra seorang wanita bernama Ellie. Pelayannya Ana. Bagaimana? Benarkah dia putra seorang pelayan? Apa kau yakin? Iya, ini informasi kelas 1. Ini mustahil. Aku bersumpah. Hampir saja nyawa Triple O melayang karena menyelidikinya. Jelas sekali bukan hanya dia yang tertarik padamu, tapi kau juga tertarik padanya. Marco, Ya, boleh aku meminta bantuanmu? ya tentu saja. Lagi pula aku ini sahabatmu kan.
Kau ingin aku beritahu dia kalau kau Tidak, tidak. Aku ingin kau berbaring sebelum aku memukul. Oke, aku pergi. Aku pergi. Apa yang terjadi, Nak? Kenapa kalian di sini? Pergilah tidur. Ayah, kami perlu bicara denganmu. Selamat malam anak-anak. Ayo Salvador. Ayo. Sekarang bagaimana? Tenang saja, aku akan menulis catatan untuknya agar dia bisa membacanya besok pagi. Bagaimana kalau dia tidak bangun pagi? Tidak, ayahku selalu bangun pagi. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Francisco, kau harus menjelaskan sesuatu. Sekarang begitu? Bagaimana kalau besok saja? Tidak, aku mau sekarang. Baiklah. Apa yang kau inginkan? Aku ingin tahu kenapa kau berbohong kepada Nyonya Julia. Aku? Iya, kau bilang bahwa Salvador datang ke Meksiko karena dipaksa oleh Amanda. Kau tahu kan itu tidak benar? Aku melakukannya agar dia tidak terlalu menderita karena dia akan segera pergi lagi. Tapi sekarang Nyonya Julia yang malang, dia sangat kecewa pada putra kandungnya sendiri. Itu tidak penting, tenang saja. Lagi pula aku hampir mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Dia akan pulang besok, kan? Jangan dangkal, sayang. Semua yang kulakukan itu untuk membantu Julia yang malang ini. Aku tidak mungkin melakukan sesuatu yang akan merugikannya. Untungnya semua akan kembali normal besok. Lihat saja nanti. Gilberto Sanchez Gavito Monteros. Ikutlah denganku. Para siswa lainnya, pergi ke kelasmu dengan formasi sempurna. Sekarang. Ayah harus segera pergi ke institut. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada Ana. Cepat, Ayah. Cepat, Ayah. Cepat, Ayah.
Akhirnya kau membiarkan dirimu terlihat, anak muda. Tuan Crispin. Coba lihat dirimu, Tuan Crispin. Astaga, kau terlihat lebih muda dari sebelumnya. Apa kau dengar, Juan kecil? Kau selalu mengejekku karena aku sudah tua. Tuan Salvador, izinkan aku memperkenalkanmu pada Juan sepatu but cucuku. Senang bertemu denganmu, Apa Tuan. kabarnya? Baik. Dengar, anak muda. Aku ingin bicara denganmu. Ini semacam sesuatu yang tidak kusukai. Cepatlah. Ayo cepat. Jangan lagi, aku mohon. Tambahkan 2 lagi. Cukup. Lepaskan mereka. Sekarang kau memang pantas mendapatkan pukulan yang bagus, dasar bocah fusil. Berani menyentuhnya, ku habisi kau.